Halo, rekan-rekan, halo YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian nonton tayangan ini, salam rimba, salam lestari. Pada prinsipnya, kawan-kawan yang nonton tayangan ini mohon untuk menyimak dari awal sampai akhir dengan benar, jangan sepotong-sepotong. Kenapa? Ini demi supaya dapat informasi yang utuh, bulat, ya. Gitu, gitu aja. Halo YouTube, halo semua teman-teman yang menyimak video ini. Sebelum kita mulai bahas sesuai judul ya, dan masalah CA dan TWA, sebelumnya kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada banyak rekan-rekan kami yang kami lihat dari analitik, kebanyakan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dominan Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, ya. Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat itu malah nggak terlalu banyak yang dari Jawa Barat. Kalaupun ada dari Bogor, Jakarta, tapi Jakarta nggak masuk Jawa Barat ya? Nggak dong. Jakarta paling banyak, Jakarta sama Jawa Tengah, Jawa kota-kota besar Jawa Tengah, Jawa Timur. Juga beberapa rekan di Tokyo, di Osaka, di Rusia, juga di mungkin teman-teman TKI juga, TKI atau TKW, tenaga kerja luar biasa menyumbang devisa negara di Dubai, di Arab, di Taiwan, di Hong Kong. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kalian lakukan kepada channel kami menjadi keberkahan pada hidup kalian ya. Karena insya Allah kami akan konstan nanti pada saatnya ketika di approve monet kembali, tetap niat kami seperti di awal sampai ketika kita dismonet juga tetap kita sedekah atas nama orang-orang yang menonton tayangan ini ya. Terima kasih banyak. Oke, kita mulai lanjut ke pembahasan tentang cagar alam ya. Bandung Raya sendiri, khususnya Bandung Raya ya, ini memiliki setidaknya 9 kawasan ya. Nah ini jadi informasi yang juga kadang-kadang suka bingung ya. Ini coba saya baca ya. Jadi berdasarkan keputusan, baca dulu ya, sebagai cagar alam berdasarkan GB tanggal 14 Februari 1924 nomor 36 STBL 43 ditetapkan cagar alam. Wilayah cagar alam ini termasuk beberapa wilayah, diantaranya adalah, sebentar ya, santai aja ya. Nih, CCA Papandayan, CPA Kamojang Barat dan Timur, termasuk Gunung Rakutak itu di situ ya. CA Gunung Tilu, CA Gunung Simpang, CA Burangrang, CA Tangkuban Perahu, CA Malabar, CA Junghun, CA Patengang. Nah, CA Papandayan, Kamojang, Gunung Tilu, Gunung Simpang, Gunung Burangrang, dan Tangkuban Perahu merupakan 5 cagar alam yang memiliki luasan relatif besar di atas 1000 hektar ya. Nah, bicara Papandayan, walaupun Papandayan ini masuk Garut ya, Papandayan sendiri meskipun ditetapkan sebagai cagar alam sejak tahun yang tadi, itu sejak 78 baru ditetapkan sebagai TWA ya. Nah, itu pun tidak semua wilayah Papandayan memang betul. Nah, lalu kenapa kami melakukan pada saat tahun kemarin kami melakukan penandaan jalur Kendang, Gunung Kendang ya. Itu karena berdasarkan rujukan dari informasi yang saya terima dari Liputan 6 ya, nanti ada cuplikan di sini yang menyebutkan termasuk kawasan TWA Gunung Papandayan. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya melihat di antara jalur antara puncak menuju Kawah Manuk itu ada pelang bertuliskan TWA Kamojang Papandayan 2, ada di sini juga ya. Nah, tetapi kami secara pribadi ya sangat respect dan mengaturkan hormat kami kepada keputusan rekan-rekan dari BBKSDA Garut yang menetapkan memasang 20 larangan di sekitar Gunung Kendang. Nggak masalah, dan kita juga harus ikuti arahan itu ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang menonton tayangan ini yang ingin ke Gunung Kendang, stop dulu ya sampai kepada saatnya nanti ya.
Bicara masalah CA, kemudian yang tadi saya sebutkan ada CA Burana segala macam, termasuk ke Malabar ya, Cungun segala. Tapi kok ada simaksinya, kok ada segala macam ya. Nah, pada prinsipnya begini teman-teman, ya sejak dulu pendakian ini bisa dikatakan ilegal sebetulnya. Ya, kemudian menjadi legal karena begitu banyaknya antusias yang ingin mendaki tempat tersebut, sehingga akhirnya dilegalkan, ditertibkan, ya dengan aturan-aturan. Nah, jadi lucu juga ini teman-teman. Sejak dulu pendaki itu diidentikan jadi kambing hitam. Nih, sejak dulu jadi kambing hitam. Manakala terjadi kebakaran hutan, manakala terjadi yang jorok segala macam. Padahal yang main di sekitar area gunung itu tidak hanya pendaki, ya ada pemburu, ya pemburu babi hutan. Ya. Itu mereka bisa berhari-hari di gunung, ya. Terus belum lagi petani lahan garapan pertanian sekarang, mohon maaf, tidak seperti zaman dulu. Sekarang hampir mendekati ke setengah badan gunung, bahkan mendekati puncak. Ya, sama-sama kita tahu kalau yang pernah ke Malabar, baik lewat Cingiruan maupun lewat Panorama Camp atau dulu disebut Kopi Magma, itu kawasan lahannya itu udah mendekati pos 3. Sudah mendekati pos 3 itu udah jauh banget, udah tinggi banget itu. Tinggi. Ya, nah ini juga jadi perhatian ya, dan saran juga buat teman-teman. Jadi ya, karena kita juga sadar ya, dunia pendakian gunung ini kan tidak selalu yang mendaki gunung itu tidak semuanya pencinta alam, tidak semua pencinta alam. Jadi kadang-kadang ya hanya karena pingin liburan, ada pingin sport, olahraga dan sebagainya. Jadi basic knowledge tentang pengetahuan alam itu memang bisa dikatakan hanya berdasarkan literatur tontonan atau apalah ya, informasinya begitu. Kalau di Gunung Arjuna itu apa pendaki yang adat itu loh. Oh iya, nah kayak contoh di Arjuna itu karena religi ya. Religi ya. Jadi kalangan religi, mereka nyampah apa segala macam, yang disalahkan pendaki, padahal kan. Padahal ya. Mereka gitu kan. Nah ini jadi rancu juga. Belum lagi di gunung-gunung sekarang mulai banyak warung-warung di hampir tiap pos. Ya itu juga penyumbang sampah. Jadi nggak semua pendaki kok, tapi walaupun tetap kita nggak bisa nutup mata, pendaki juga dewasa ini agak sedikit jorok. Ya, itulah berangkat dari pemahaman inilah. Ya, bicara masalah CA, TWA, Taman Nasional segala macam, pada dasarnya semua itu konservasi. Semua kita harus ikut menjaga, sedianya merawat. Dan CA itu sepemahaman saya ada 2 metode pemeliharaan CA. Satu, dibiarkan. Karena ada sebagian ahli yang mengatakan alam itu merecovery dirinya sendiri. Oke, saya sependapat juga itu. Tapi ada juga pendapat ahli yang lain begini. CA betul, alam merecovery sendiri, tapi juga seringkali tergantung lingkungannya. Kalau CA-nya itu di area yang dekat dengan perkotaan, ya harus juga dibantu. Nah, berangkat dari sinilah maka kami punya gagasan untuk membangun Raja, rumah penjelajah, ya free. Kalau untuk rumah singgahnya free, cuman di bawahnya ada kedai kopi dan toko barang-barang outdoor ya. Meskipun tidak harus beli di situ, tapi kalau beli di situ, pemasukannya akan digunakan untuk pembibitan, untuk penanaman di hutan sebagai wujud upaya kita untuk mencintai itu. Karena seringkali sama-sama kita tahu teman-teman, buat teman-teman pendaki nih yang naik gunung, seringkali kita ketemu kalau pas turun atau pas naik ada dahan pohon yang patah, besarnya sebesar ya kurang lebih sepergelangan tangan, patah. Itu biasanya karena lari terus berpegangan patah, gitu ya. Nah, tumbuhan bisa sebesar itu di hutan itu butuh waktu lama sekali teman-teman. Nah, dari kesadaran itulah makanya kami bikin Raja itu tadi, Mi. Nah, lain soal dengan CA seperti Gunung Sibela di Maluku, Mi. Ini gunung yang saya hormati sekali. Saya nggak akan pernah mau mendaki gunung itu. Itu bener-bener di recovery sendiri kan, ini memang nggak ada pemukiman. Ya ada pemukiman tapi dikit lah gitu. Ya, lain dengan CA seperti Gunung Tilu atau Taman Baluran, dia harus dirawat gitu loh. Satu sisi Taman Baluran tuh di area bawahnya itu wisata, Mi. Ada pantai, ada sabana segala macam. Tapi begitu masuk area gunungnya, ya itu dijaga. Dan benar-benar dirawat, ditanami, di segala macam gitu. Jadi buat teman-teman rekan-rekan BBKSDA Jawa Barat, terutama khusus karena saya tinggal di Jawa Barat, insya Allah nanti juga kami akan melakukan tembusan surat untuk
supaya berkenan nih join sama kita untuk melakukan ini adalah upaya dari masyarakat mandiri untuk ikut melestarikan alam. Ya, itu saja barangkali. Nah, bicara masalah balik lagi ke kendang tadi, stop dulu teman-teman, stop dulu. Tetapi tayangan kami tidak akan take down, itu jadi kenangan aja ya. Dan kami juga ada dasar ketika kami mendaki itu, ya ada dasar tentu. Lalu kemudian apalagi ya? Masalah Gunung Guntur nih. Kemudian saya dengar kabar Cikahuripan ditutup. Guntur itu CA. Dan setahu saya CA. Kemudian ada yang satu sisi saya senang, tapi satu sisi juga saya malah miris juga, agak khawatir karena Gunung Guntur ini bukan dari Cikahuripan dan CTI saja, banyak jalan menuju sana, banyak jalur sekali itu. Ini juga riskan ya, tapi pada prinsipnya ya kita harus hormati ya teman-teman, buat teman-teman mendaki ketika pemerintah atau dinas terkait menetapkan itu menjadi CA, ya kita ikutin aturan lah. Ya. Ada sebagian dari yang sampai pos 3 aja TWA, ke atasnya CA gitu kan. Katanya Gunung Guntur. Ya. Jadi lebih baik kita tunggu informasi yang sebenarnya aja, yang validnya gimana ya. Ini sebenarnya tergantung CA-nya berada di kawasan apa, karena ada yang banyak penduduk di situ juga, penduduk kan suka pada naik ke atas juga. Naik ke atas ya, untuk membenerin air segala macam. Ngambil dari sumber air kan, mata airnya kan dari betul. Dan jadi mereka juga melakukan pembukaan jalur. Soalnya untuk mereka sendiri kan jalur mereka. Ngambil air ke atas gitu. Jadi rancu ya teman-teman, kemudian dipolemikan seolah-olah Gunung Kendang ini tertutup banget gitu. Nggak bisa. Dan jalur pendakian Gunung Kendang ini perlu teman-teman ketahui, tidak hanya dari Neglasari, Neglawangi ya? Neglawangi, tidak hanya dari Neglawangi, ada banyak jalan ke situ. Ya. Meskipun saya sendiri memilih untuk tidak melakukan itu karena memang saya menghargainya, karena sebagian dari Gunung Kendang itu CA. Walaupun sebagian yang lain TWA. Nah ini yang jadi rancu nih, gitu loh. Kabar-kabarnya sih TWA-nya itu di bagian puncak dan Kawah Manuknya. Kabar-kabarnya. Tapi kemudian BPKSDA Garut memasang plang tuh di Kawah Manuk ya. Termasuk Kawah Manuk ya, oke lah. Karena memang terus terang di kedinasan ini juga seringkali suka yurisdiksinya agak unik ya. Jadi kota kabupaten ini kadang-kadang suka segala macam. Ya, ujung-ujungnya kayak model, contohnya kayak Gunung Gunung Malabar deh. Gunung Malabar diarahkan nanti akan dibentuk lebih profesional, lebih tiketnya lebih jelas segala macam. Ya ujung-ujungnya pemasukan juga. Ya. Jadi kalau ditertibkan ya mudah-mudahan Gunung Kendang juga nanti, kalaupun jika memang tidak terbendung orang yang naik ke sana, walaupun sudah dipatok tetap tidak terbendung, alih-alih dilarang, menurut ini saran dari kami, alih-alih dilarang dulu segala macam, sementara orang tetap masuk, malah tidak diawasi, malah berbahaya. Mengingat teman-teman dari kehutanan maupun dari BPKSDA maupun dari Perhutani ya, pendaki sekarang ini relatif knowledge tentang dunia pendakiannya, mohon maaf, tanpa mengecilkan, lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Nah ini lebih berbahaya, makanya seperti kejadian kemarin di Dempo meninggal nih, ya dievakuasi. Itu kan karena ketidaktahuan, terlepas dari takdir ya, terlepas dari itu lain lagi tuh, takdir lain lagi. Cuman diundang sama kita karena ketidaktahuan yang benar bagaimana berkegiatan alam. Ya. Jadi daripada dilarang terus ada orang masuk malah jadi masalah, mendingan diizinin tapi diperketat aturannya. Ya, gitu loh. Diperketat aturannya. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Seperti halnya penggunaan drone di banyak gunung. Ya, kemarin juga alasannya mengganggu burung elang. Gini loh, elang itu siklus makannya itu antara jam 9 sampai jam 1 siang. Jam 9 jam 1 siang itu jangan ada yang terbangin drone, karena bahaya barangkali ada, karena dikiranya itu mangsa. Kemudian pertama drone-nya jadi rusak, kedua juga bisa mencederai karena propellernya kan bisa mencederai si elangnya. Ya itu mungkin bisa disesuaikan kok ya. Jadi tapi lucu, dilarang bawa drone, tapi kalau bawa kasih 2 juta boleh. Kalau mau larang sekalian semua. Gak ada urusan mau 2 juta kayak mau 10 juta kayak 15 juta gitu loh.
ya. Benar. Larang-larang sekalian. Jadi tegas aja sama aturan. Itu jadi jangan seolah-olah kayak jadi pemanfaatan gitu loh. Ya, itu. Mudah-mudahan tayangan ini juga sekaligus juga merilis tentang kenapa kami ke Gunung Kendang kemarin. Ya, karena ramai juga kan pada bilangnya mendaki bukan hanya persiapannya ini itunya atau asal bisa mendaki, tapi harus sadar kawasan. Kan gara-gara itu jadi rame Kendang tuh nggak boleh. Harus sadar kawasan lah, itu tuh kan CA nggak boleh dinaikin lagi gitu-gitulah. Bicara sadar kawasan, sebetulnya ada yang lebih penting dari sekedar sadar kawasan adalah kemampuan kalian untuk menjaga kawasan, bukan hanya sadar, ya. Itulah kenapa kami akan bangun raja dan kita akan bikin pembibitan dan tanaman yang rencana kita tanami tanaman keras seperti beringin kayak. Kenapa beringin? Beringin itu mesin pompa air alam. Jadi di mana ada beringin, air yang dari alam tuh dia pompa, dia keluar jadi mata air, nanti akan muncul banyak mata air. Ya mudah-mudahan begitu. Terus kalau di puncaknya ya tanaman-tanaman khas puncak nanti. Ya kayak cantigi itu, selain itu juga bisa buat obat juga, buat pendaki juga tuh. Ya, segala macam. Itu mungkin barangkali selebihnya kalau ada kata-kata yang kurang nyaman buat kalian segala macam, tolong dicerna dengan baik, dengan pikiran terbuka, dengan hati terbuka, ya. Jangan sempit pikirannya, jangan hasad hatinya, ya. Nggak baik buat masa depan kalian sendiri, ya. Akhir kata, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton tayangan ini. Kapanpun kalian nonton tayangan ini, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam rimba, salam lestari. Yang mau ke Coffee Enjoy nih di daerah Gerwong ya kan, patokannya di depannya ada kayak isi ulang gitu, jual-jual galon, dan di sebelahnya Ska Dapur Laut. Jadi sebelumnya Ska Dapur Laut itu ada belokan dan banyak lampu-lampunya. Nah, di sini dari daerah Gerwong. Hey, ketemu lagi kita, ya. Nah ini kebetulan kita sama ownernya ini Coffee Enjoy. Posisinya di Geger Kalong Hilir ya Kang ya? Geger Kalong Hilir 137A. 137A. Di sebelahnya material ya? Ya, material murni. Maaf kalau noise ada suara motor karena ini pinggir jalan, ya. Dengan Akang siapa? Saya Hadi. Kang Hadi, ya. Ini adiknya juga nih, pemuda tampan ini. Ya, gitu. Ini bicara Coffee Enjoy nih. Coffee Enjoy ini kopinya dari mana ya? Saya ini kopi kebetulan menggunakan kopi dari Temanggung. Kopi Temanggung, Ya, kopi Temanggung full robusta. Full robusta. Nah, itu teman-teman jadi perlu dicoba. Dan saya udah beberapa kali kesini, rasanya konstan, enak. Alhamdulillah. Ya, kalian mesti coba, mesti ramein. Ya, dukung ya. Oke.